Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahu alazim. Al-Mukarram al-Muhtaramun yang sama-sama kami hormati, para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, para haji dan hajah, para qari dan qari'ah yang berkesempatan hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takjub dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dari doa mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Saadah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, Ketua Panitia PHBI beserta segenap seluruh pengurusnya yang sudah menginisiasi, merencanakan hingga melaksanakan peringatan Maulidur Rasul pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap jeripayah para panitia semuanya akan Allah ganti dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan hadroh yang tadi sudah membacakan maulid berjanji sekaligus mahalul qiyam, insyaallah menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Anda semua sahabat kami dari Majelis Bagi Berbagi Indonesia yang alhamdulillah hadir bersama-sama kami di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pencinta Maulidur Rasul yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur. Saya sudah masuk pekan kedua Pak Maulid Nabi. Dari awal bulan kemarin sampai malam hari ini, alhamdulillah di setiap masjid yang saya kunjungi jemaahnya penuh terus. Masjid-masjid penuh. Tadi malam saya 2 malam berturut-turut di Jalan Jepang. Malam kemarinnya malam Sabtu di masjid sini, malam Ahadnya, malam Seninnya di masjid sebelahnya lagi. Jadi sikok malam Ahad, sikok malam Senin. Masjidnya berjarak lah dari sini sampai ke sana. Dalam hati aku gabungan baik jadi sikok sudah. Tidak kalah nak sikok sewang nian, payung macam tu. Manusianya ramai Pak. Alhamdulillah. Kenapa sebutkan alhamdulillah? Karena selama ini kita tahu dah masjid kata isinya aman qori penceramah ni lah tahun ni lah 2 tahun pensiun tak kita ni lah. Pensiun dini apa je gitu. Dah kata jangan ajar. Ngelamun be di rumah kalau ana Zoom meeting lewat tim media di Zoom. Alhamdulillah Tapi sekarang subhanallah, apa ini pertanda baik. Mudah-mudahan dengan datangnya Maulid ini corona hilang dari negeri yang kita cintai. Amin ya rabbal. Apalagi di Mekah dengan Madinah tanggal 15 Oktober kemarin sudah mencabut stiker social distancing, jaga jarak. Dan mulai tanggal 15 kemarin menyambut Maulidur Rasul, 2 Masjidil Haram, Masjid Madinah, Mekah dan Masjid Nabawi di kota Madinah menerima tamu-tamu Allah dengan formasi full dan tidak berjarak. Dan tentunya ini patut menjadi syukur pada kita setelah kurang lebih 2 tahun mungkin kita hidup dengan serba susah. Nak bernapas lagi susah. Nak bernapas lagi susah. Kalau cuma sekedar hilang penciuman itu tidak terlalu masalah Pak. Yang jadi masalah ini hilang pencarian. Banyak orang hilang pencarian lantak corona ini Pak. Yang berdagang roboh, pengusaha terkurep, yang begawe terkepor. Kalau kau ustaz aman kami ini.
Iya, ustaz-ustaz ini ada rahasianya mereka, tidak bergantung dengan dunia, bergantung dengan yang punya dunia. Aman-aman. Memang ada ustaz-ustaz yang ngeluh kata masalah, padahal ustaz-ustaz gaji dak kati, pensiunan dak kati ceramah lewat. Tapi alhamdulillah 2 tahun pernah tak kamu terdengar ustaz-ustaz berteriak? Kalau pengusaha lah berteriak, mati kami, hancur usaha. Yang ini bisnis mak itulah pula. Ustaz-ustaz aman baik, alhamdulillah. 2 tahun mungkin inilah selama ini ceramah tentang sabar. Nah, ya Allah sekali ini cecep dulu, sabar tak kau ya? Selama ini kan kita nyeramai jemaah, sabar. Sabar itu adalah sabar. Nah, ya Allah sekarang kau dulu sabar apa tidak? Ya tak? 2 tahun di rumah belajar lagi, buka kitab lagi, buka buku lagi. Kita pergunakan 2 tahun belajar. Tapi itulah buktinya rezeki Allah itu tetap ada. Nih, selagi kita bernapas yang namanya rezeki itu pasti ada. Makanya anak ngomong rezeki dari Allah itu cukup untuk kebutuhan hidup, tapi tidak cukup kalau untuk gaya hidup. Kalau cuma untuk kebutuhan hidup cukup. Yang jadi masalah kita ni banyak gaya. Banyak bergaya. Kue putu buatan cek gaya, biarpun buntu yang penting banyak gaya. Beda. Kapan makan cak yoyonian posting dulu, jeger. Oh, lauk lengkap pucuk meja. Yang penting posting. Padahal pas makan ngembe telur dadar bae. Yang lain tidak disenggolnya, beda. Minuman tak pula mesen, minum banyak kobokan dulu, selesai. Tapi di foto tadi lah cak kepakaman ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hidup aman-aman sampai hari ini. Dan alhamdulillah mulai bulan Maulid inilah Pak, saya melihat, saya merasakan dari perjalanan Maulid, saya sudah ke Segayam, sudah ke Tanjung Batu. Saya perdana 2 minggu yang lalu, 2 pekan yang lalu, itu Jumat malam Sabtu saya di Tanjung Batu Pak. Penuh jamaahnya. Ke Segayam macam itulah pula. Di Palembang keliling sampai malam hari ini, Masya Allah. Majelis Maulid Arba'in 2.000 sampai 2.500 Pak. Kemarin Mas Puro Arba'in di Al-Azhar Center, Convention Center, di belakang rumah sakit umum. Jemaahnya 2.500-an Pak. Masya Allah. Nah, kaget malam Jumat tanggal 28 Jaturi ke rumah ana, Maulid Arba'in. Malam ke-22. Kamis malam Jumat, Kamis malam Jumat di rumah saya di lapangan asrama polisi Talang Geruni di Kapten Rifai Pak. Kalau tak tahu rumahku, depan BTN Syariah. Sekarang BTN Syariah. Dulu Hotel Paradis itu. Hotel Paradis, BTN Syariah, Batika Hotel, jajarannya itu. Nah, lorongan itu bertepatan dengan BTN Syariah. Pokoknya kamu jengok di situ. Tanggal 28 Kamis malam Jumat. Masuk be lorong itu jengok be rumah yang paling bagus. Belakangnya. Belakang rumah yang paling bagus tadi, rumahku maksud itu. Tanggal 28 Kamis malam Jumat. 2.500 Pak jemaah. 2.000. Ngap? Ini buktikan bahwa masyarakat Palembang ini sudah haus Pak. Selama 2 tahun kita ini Pak merugi. Ngapa gua ngomong merugi? Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dia beramal saleh, wa tawassaw bil haq, dia saling nasihat menasihati di jalan kebenaran, wa tawassaw bil sabr, saling nasihat menasihati di jalan kesabaran. 2 tahun ini Pak katik tausiah, katik ceramah, mendep, dak katik saling nasihat menasihati. 2 yang bikin kita ni buntu selama ini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa an yumsa'alahu fi asari falyasir rahimahu. Kata Rasul, siapa pengen umurnya panjang, rezekinya luas, silaturahmi. Selama 2 tahun ini jangan kena silaturahmi. Nak berparaan lagi takut. Apalagi kalau solat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kawan, ais corona ini. Lah dak usuk lagi solat. Kapan kita nak salaman mak ini, kawan lah macam ini. Ya tak? Tak usahlah nak silaturahmi, tak usahlah nak ketemu Pak. Berparaan lagi ketakutan, mangkonya kita susah. Karena kalau nak rezeki lapang, ya tak, umur panjang, banyak-banyak silaturahmi. Berarti kebalikannya. Kalau kita tidak silaturahmi, kantong buntu, mati cepat. Itulah kebalikannya. Mangkonya mati berdentam-berdentum Pak. Kali mati 3, 4. Tempat kami Puncak Sekuning itu sehari 10 ngubur ke Pak. Sini 20. Di kandang kawat sini. Nah, lah sudah dikawat ni masih 20. Saking kemaksa jenazah nak dikubur kan. Setiap hari dulu kata penggali kubur,
Biasanya Bu, Pak, biasanya sehari itu paling banter 3. Pagi, siang, sore. Sekarang katik lagi jamnya. Pagi, jam 8, jam 9 lado lagi, jam 10 lado lagi. Ya? Subhanallah. Ngapa? Karena kita jauh dari silaturahmi. Ya? Jauh daripada berkumpul bersama. Nah, alhamdulillah Pak. Ini tanda-tanda kehidupan sudah mulai diperlihatkan lagi Pak. Mudah-mudahan benar-benar dengan datangnya Maulidur Rasul tepat subuh nanti, malam ini sudah 12 Rabiul Awal, ya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, corona lari dari negeri yang kita cintai ini. Aman, amin ya rabbal. Salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat. Beliau adalah sosok manusia yang agung, yang malam hari ini kelahiran beliau sama-sama kita peringati. Beliau yang kalau bukan karena diri beliau, tidaklah langit dan bumi beserta isinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya akan melanjutkan materi. Saya ini selama tiap malam Pak, direkam sama kawan-kawan, diupload di YouTube. Jadi selama ini berseri Pak. Semalam mana nyeramakan tentang Sirah Nabawiyah. Ya, Sirah Nabawiyah belum selesai. Maka ana sambung malam hari ini. Ya. Biar kita dan anak-anak kita ini mereka tahu. Kasihan sama anak-anak ini Bu. Mereka tidak kenal dengan sosok Muhammad bin Abdullah. Bayangkan maulid beado tiap tahun baik, lagi mereka tak tahu dengan sosok Rasulullah. Terbayang tak Bapak Ibu kalau maulid ini tak kata Pak? Karena kan banyak yang ribut Pak. Maulid bid'ah, maulid tak kata ajaran, maulid tak kata dalilnya. Yang ada maulid baik lagi kita tak ngerti dengan Rasulullah. Mak mana kalau maulid tak kata? Tak kata ustaz-ustaz, tak kata kiai-kiai yang nyeritakan tentang Rasulullah. Bukan tak mungkin anak-anak kita ini kelak mereka asing mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya anak-anak kecil ini Bu, mereka diceritakan tentang sirah. Makanya anak jingoi banyak anak-anak kecil di sini, ya. Tapi alhamdulillah Pak, budak-budak sini kecil-kecil diam kalau, ya. Ya, alhamdulillah itu aku senang ni anak sini Pak. Bagus yang budak-budaknya tunak ni yang tunak, ya. Bagus-bagusnya. Dengerin nak Ustaz nak cerita ya tentang Rasulullah. Biar anak-anak ngerti ternyata Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW itu adalah manusia yang luar biasa. Memang Rasulullah itu manusia biasa, tetapi beliau adalah manusia yang luar biasa. Makanya ketika Rasulullah meninggal, ada seorang Arab Badui datang kepada Sayyidina Umar. Mereka minta cerita, beliau minta cerita tentang indahnya akhlak Rasul. Apa dijawab oleh Sayyidina Umar? Sambil menangis Umar ngomong, datanglah kau sama Bilal. Datang Arab Badui ini ke Bilal. Bilal, cerita ke mana indahnya akhlak Rasul. Bilal sambil nangis ngomong, kau datang bersama Ali. Bukan Ali aku, Ali bin Abi Thalib. Aku ini ke Mas Ali. Ya. Datanglah Arab Badui ini ke Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, kau cerita ke mana indahnya akhlak Rasul. Sambil nangis Sayyidina Ali bin Abi Thalib jawab, kau dulu tolong cerita ke dengan aku, mak manu indahnya dunia ini. Kata Sayyidina Ali ngomong dengan Arab Badui ini, tolong kau cerita ke dengan aku, mak manu indahnya dunia ini dengan segala isinya. Apa kata Arab Badui ini? Wahai Sayyidina Ali, bagaimana mungkin aku bisa nak nyeritakan dunia yang luas ini? Bagaimana mungkin aku nak bisa nyeritakan keindahan dunia ini? Apa kata Sayyidina Ali? Kalau karena dunia yang kecil ini baik, kau tak pacak nyeritakan keindahannya, bagaimana mungkin aku bisa menceritakan keindahan akhlak Rasulullah SAW? Yang kalau bukan karena beliau, langit dengan bumi ini, berikut segala isinya ini, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Pak, Maulid Arba'in di Palembang ini ada 40 hari Pak. Dimulai dari tanggal 1 Rabiul Awal, berakhir tanggal 10 Rabiul Akhir. Awal baru 30. Nambah 10, 40. Ya, kalau tak tahu jangan bunyi besar-besar, ketahuannya tak tahunya tu ya. Dari tanggal 10 Rabiul Akhir disambung lagi dengan Maulid Isrin, 20 hari. Berakhir pada tanggal 30 Rabiul Akhir. Berarti Palembang ini tiap malam selama 60 hari atau 2 bulan memperingati Maulidur Rasul. Mangko benar kata Ustaz Abdul Somad, kalau ada orang Palembang masuk neraka, keterlaluan. Wong lain Pak ngingati Maulid cuma semalam. Palembang 60 hari.
60 ustaz. Di Mas Puro kemarin 3 yang ceramah. 4. Gubes Habib Umar bin Alwi Assegaf. Yang kedua Ustaz Solihin Nasibuan. Yang ketiga Ustaz Majid Jalan. Yang keempat ana. 4 ikut sekali maulid. Atau minimal 2 lah hitung. Berarti ada 120 para asatiza, para habaib, para kiai menceritakan tentang Rasulullah SAW. Dan anehnya dak kata yang sama. Dan anehnya selalu ada materi-materi baru yang bisa disampaikan tentang Rasulullah. Ngapo? Itulah kehebatan akhlaknya Rasulullah SAW. Jangankan 60 hari, sepanjang hidup kita pun tidak pernah cukup untuk menceritakan tentang Rasul SAW. Beliau manusia biasa tapi luar biasa. Dari dalam kandungan baik, kata Sayyidina Aminah, kata Sayyidina Nawawi Al-Bantani bercerita, Aminah ngomong ketika aku mengandung Muhammad bin Abdullah Rasulullah, aku didatangi oleh seorang laki-laki yang berparas tampan. Bingung aku, wajahnya memancarkan cahaya. Ku tanya sama wong ini, siapa kau? Kata wong ini jawab, aku adalah Nabi Adam, bapaknya segala manusia. Ngapa kau datang ke sini? Kata Siti Aminah. Aku ingin mengucapkan selamat kepadamu wahai Aminah. Engkau sedang mengandung Sayyidil Basar. Engkau sedang mengandung pemimpin manusia di muka bumi ini. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan Allah sudah tegaskan itu. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah, melainkan dia itu adalah utusanku, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kata koma, Pak. Jadi kalau ada pemunculan nabi-nabi baru, nabi-nabi ini mengaku nabi, sudahlah, tariklah tangan. Nah, gila mama itu. Lainnya Al-Quran yang ngomong. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil. Al-Quran ini kitab Allah, la raiba, ada kata keraguan, fihi, di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau hadis baca kamu main-main ke Pak? Ini periksa dulu hadis nih. Sahih apa tidak? Jangan-jangan ini hadis dhaif, jangan-jangan ini hadis maudhu, masih bisa dikaji. Tapi kalau Al-Quran kata dhaif-dhaifan, kata maudhu-maudhuan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil. Al-Quran sudah ngomong bahwa Muhammad itu khataman nabiyyin, penutup para nabi. Titik. Ini kan banyak Pak ngaku-ngaku nabi Pak. Kena tangkap kalau cuma di Indonesia ni lah nabi pacak kena tangkap. Melawan polisi di Indonesia ni Pak. Malaikat Jibril ya Eden kena tangkap. Nabi kena tangkap. Mana ada negara lain berani nangkap nabi dengan malaikat? Indonesia inilah. Melawan Indonesia ni ada. Ngapo? Berarti gila Pak. Ini ada yang baru-baru lagi Pak, ngaku nabi. Yang ngesahkannya Nyi Roro Kidul dari pantai Putri Selatan, yang kemarin kena tangkap itu. Nah Jeko, ini akibat kelamuan corona, pening kepalanya Pak. Ini sudah daripada kata gawe ngaku nabi be, selesai dah. Muhammad bin Abdullah Rasulullah ini Pak, dari dalam kandungan tanda-tanda kenabiannya sudah kelihatan Pak. Di dalam kitab Risalah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, ini kitab juara 1 Pak di Arabita, penulisan sastra tentang Risalah Nabi. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, Aminah itu begitu melahirkan Rasulullah Pak, diiringi dengan sinar yang menerangi kota pada saat itu Pak. Rasulullah begitu lahir, 10 balkon istana Kisra runtuh. Wong Majusi sebelum Rasul lahir itu menyembah api Pak. Api itu umurnya ribuan tahun, tidak pernah mati. Ya namanya Tuhan. Kalau Tuhan mati, mati pula kita. Ya tak? Api yang disembah wong Majusi ini tidak pernah padam. Masya Allah. Begitu Aminah melahirkan bayi laki-laki kecil yang diberi nama Muhammad, subhanallah, api itu padam dan tidak bisa dihidupkan lagi. Masya Allah. Ada tak kamu kira-kira yang lahir pacak mati ke api Pak? Jangan ke api wong Majusi lelin lagi tak mati kita lahir. Ini hebatnya sosok Muhammad bin Abdullah yang harus anak-anakku ketahui. Bahwa ternyata Nabi kita itu memang luar biasa. Aminah itu bercerita ketika aku mengandung Rasulullah Muhammad bin Abdullah ini, aku seperti tidak ngerasa kenapa-apa Pak. Bu, ibu waktu bunting terasa tak berat Bu? Waktu hamil sama baik Bu bunting dengan hamil. Iya ngapa bahasa Palembang baik gitu nih. Ibu waktu hamil Bu. Terasa tak beratnya Bu?
Terasa ya ada kandungan di dalam ini. Aminah bu katanya seperti tidak kata apa-apa di jero perutmu. Seperti dia sedang membawa kapas. Itulah hebat Rasulullah pak. Dari dalam perut bayi lagi tidak ada nyusak orang tua. Kita ni dari di kandungan lah nyusak ke, mentu operasi pula nyusak ke, besar dikit nyusak ke, lah dikawin ke tambah nyusak ke. Nah, bukan kamu senjata tersinggung ini orang sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aminah seperti kapas pak. Begitu Aminah ini melahirkan Muhammad bin Abdullah Rasulullah, ya. Ibu tahu siapa yang pertama kali nyusui Rasulullah. Nah, ini harus paham pak. Karena selama ini kita tahunya cuma Halimatus Sa'diyah. Karena di dalam kitab-kitab tarikh, ya, pelajaran kita kalau kita sekolah, memang diceritakan ibu susuan Rasulullah cuma Halimatus Sa'diyah. Pahamkah kita ada satu perempuan pak yang terlebih dahulu menyusui Rasulullah sebelum Halimatus Sa'diyah, namanya Su'aibah. Su'aibah ini adalah hamba sahayanya Abu Thalib pak. Abu Thalib ini dulurnya Rasulullah, dulur bapaknya Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, Abu Thalib, Abu Lahab, Abdul Uzza. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza, Pak. Uzza itu nama berhala, ya. Abdul Uzza itu beradik bapak Rasul. Kalau bahasa kita ni mamang, ya. Tapi mamang paling benci dengan Rasulullah, dengan ponaan. Rasulullah itu ponaan Abu Lahab, Pak. Ya. Tapi pamannya inilah yang nak nyelako ke Rasulullah ini. Ya, Abu Lahab inilah yang paling benci dengan Rasulullah ini, dengan ponaannya ini. Jadi kalau ada bapak-bapak ni benci dengan ponaan, Abu Lahab itu berarti. Ya cuma Abu Lahab yang benci dengan ponaan, Mbak. Ya. Bencinya bukan main, Ibu. Tidak benar dibunuhnya Rasulullah itu. Ya. Makanya dia tunjuk gelar Lahab tu api yang menyala-nyala, Pak. Karena dia ni sekongkol, dua laki bini nak nyelako ke Rasulullah. Abu Lahab ini. Itu dulurnya Abdullah bapak Rasul. Dia aku cerita ke Pak, panjang cerita Abdullah ini Pak. Ya. Abdullah ini 12 beradik. Makanya Rasul ini disebut dengan anak sembelihan. Kenapa anak sembelihan? Bapak Rasulullah ditebus dengan unta paling banyak di masa itu Pak. Belum ada wong nebus wong dari nyawa kecuali nebus bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muthalib dengan 100 ekor unta pada zaman itu. Bayangkanlah Bang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Pak, begitu dia lahir disusui oleh Su'aibah. Kenapa Su'aibah bisa nyusui Rasulullah? Su'aibah ini ditugaskan oleh Abu Lahab. Kata Abu Lahab, Su'aibah, sini kau. Ngapa wahai tuan? Dia kan budak kan, budaknya Abu Lahab. Itu ponakan aku bakal nak lahir. Tu nak Aminah lagi ngandung ponakan aku. Anak dulur kita, ponakan berarti kan? Nak ngandung, nak lahir ke ponakan aku. Tolong kawin tepi. Kawin tapi kau jingok lanang apa betina. Kalau sudah itu kau laporan dengan aku. Ni, kau laporan dengan aku. Apa kata Su'aibah? Siap tuan. Jadi Su'aibah ini kemudian selalu ngentepi Aminah ini Pak. Ni. Begitu Aminah melahirkan, dijingok sama Su'aibah, ternyata lanang. Dia susui pertama kali Rasulullah ketika menangis, dibawalah Su'aibah ini berlari ke Abu Lahab. Rasulullah digendong oleh kakek beliau Abdul Muthalib, dimasukkan ke dalam Ka'bah, disematkan nama Muhammad atau Ahmad. Okay. Yang menjadi nama Abdul Muthalib di dalam Ka'bah, Pak. Walaupun nama Rasulullah sudah ada di dinding-dinding surga itu, Pak. Di dalam kitabnya orang-orang zaman Yahudi itu sudah ada bakal keluar nabi akhir zaman bernama Ahmad atau Muhammad. Tapi yang menyematkan namanya adalah Abdul Muthalib, kakek beliau. Su'aibah lari. Ya, Su'aibah lari. Dia nemui tuan dia, Abu Lahab. Tuan, ponakan kau sudah lahir. Kata Abu Lahab, lanang apa betina? Lanang wahai tuan. Dengar lanang ini Pak, gembiranya bukan main. Karena di kalangan Arab itu kalau punya anak lanang itu senangnya bukan main Pak. Ya? Aku punya kawan mak itulah nak nyari anak lanang, tak ketemu-ketemu 12 anaknya. Yang ke-12 baru mentu lanang. Nak nyari lanang tak dapat, nyari lagi tak dapat, nyari lagi tak dapat. Sampai 11. Yang ke-12 baru mentu lanang, berhenti beranak macamnya. Nak nyari lanang ni tadi Pak. Begitu dapat anak lanang, bangga Pak, senang bukan main. Apa kata Abu Lahab? Su'aibah, sejak hari ini kau kubebaskan dari seorang budak. Masya Allah. Saking gembiranya Abu Lahab dengan lahirnya Rasulullah. Bayangkanlah kamu Pak, Abu Lahab senang punya ponaan. Abu Lahab senang Rasulullah lahir. Kok zaman sekarang ada wong yang tidak senang dengan maulid Pak?
Aneh tak menurut kamu? Abu Lahab lagi senang dengan maulid Nabi. Maulid itu kan kelahiran. Jadi kalau maulid Nabi berarti kelahiran Nabi. Abu Lahab lagi senang dengan kelahiran Nabi. Kok ada wong sekarang tidak senang dengan maulid Nabi? Kurang-kurang kita dibid'ah kenyo, kurang-kurang diomong kenyo sesat, kurang-kurang diomong kenyo di neraka. Ya, jika cak punya nenek nyebain neraka itu. Alang kalau maknya bid'ah-bid'ah ke wong, alang kalau maknya nyesat-nyesat ke wong. Nang, jingok nang. Abu Lahab lagi dia sedekah pak di hari kelahiran Rasul. Makanya kata Pak Ketua tadi, ya kamu lah dapat kalau aku ni belum kejingoan. Ada tak Pak Ketua kira-kira? Ya, masa kata Pak Ketua tadi kami Ustaz. Sokongan, top. Benar bu, top. Saya bilang. Kenapa? Itulah yang harus kita lakukan untuk kelahiran Rasulullah. Contohlah para habaib, para kiai-kiai kita itu pak. Tak tanggung-tanggung kalau mereka memperingati Maulidur Rasul. 2.000 wong ninjuk makan nasi minyak kalau pak. Kami setiap tahun pak 30 sampai 40 juta sekali Maulidur Rasul. Tidak nanggung-nanggung. Kayak kamu hadir malam Jumat di rumah mana? Jingok cara kami memperingati Maulidur Rasul. Kami tunjukkan kecintaan kami dengan Rasulullah. Apa dengan makanan Ustaz nunjukkannya? Bukan dengan makanan, tapi kami malu. Hari kelahiran anak kami baik kami nyiwa catering. Hari kelahiran anak kami baik kami nyiwa hotel. Hari kelahiran anak kami baik kami manggil orang sebanyak, ngabis ke duit puluhan juta. Padahal anak kita tak katik bandingannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini giliran Maulid Nabi, sokongan tak galak, ya kan? Bekimpulan duit galau. Kapan acara Maulid Nabi? Bolu, lemper. Dah bukan ngatai kamu aku ni. Benar tak ceramah aku ni? Benar. Kita ni kan nunjukkan cinta kita sama Rasul. Macam inilah ya Rasulullah. Jangankan duit kami, jangankan harta kami, jiwa raga kami kami tunjukkan untukmu ya Rasulullah. Makanya tadi laskar pak, buat kena minum. Laskar paham, kalau ada minuman tadi, anak tak galak minum. Dari presiden itu ngatoi Rasulullah, dari hari itu anak tak pernah minum minuman itu pak. Ya, makanya anak marah kalau minuman itu ada di maulid. Ngapo? Presiden itu ngatoi Rasulullah pak. Minumannya kamu cogok ke di sini. Kita ni memperingati hari kelahiran Rasul. Laskar sudah paham, kalau ada itu, anak tak galak minum pak. Biar anak haus, biar anak mati, aku tak galak minumnya. Ngapo? Itulah yang nak kutunjuk kecinta aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nak ngancap presiden itu, jauh ego tak baca. Iya kan? Mak mana caranya? Ku boikot bae urusan itu untuk diri aku dewe. Nak ngajak kamu payah. Iya kan? Tapi untuk diri aku dewe sampai hari ini, Pak. Dari mulai dia ngatai Rasulullah sampai hari ini tak pernah aku minumnya, Pak. Walaupun kadang aku haus nian, Pak. Ku tahankan diri aku. Alhamdulillah sampai hari ini Pak, tak pernah aku minum satu buah itu. Ya? Alhamdulillah, siko hilang diganti 4 botol. Kalau kena mannya adalah sekarang pokari ini apa ni? Sirup ini bang. Ya? Masya Allah. Alhamdulillah Pak, tak pernah anak kehausan. Ngapu? Itulah kami nunjukkan cinta kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Ya? Anak kalau nyingok para habaib itu memperingati Maulidur Rasul di Yaman itu Pak, jutaan wong keluar. Ngapu? Itulah mereka bergembira. Malu tak kamu Pak? Abu Thalib baik lagi sedekah ke Suaibah. Tahu kamu harga Suaibah itu berapa? Kalau duit kita sekarang, harga budak sikok itu Pak, sekitar 50 sampai 100 juta. Harga budak itu, kalau zaman dahulu, zaman perbudakan, beli Pak budak itu. Sudah dibeli jadi punya kita. Itu harganya Pak, sikok budak, sampai 50 dengan 100 juta. Tapi jangan dijual ke budak-budak belakang tu. Mentang-mentang bergoy, mahal 50, kamu cangking. Ya. Budak itu bukan budak Palembang, maksudnya itu budak itu uang yang dimiliki oleh tuannya. Abu Lahab menyedekahkan Suaibah seharga 50 juta Pak untuk Maulidur Rasul. Mada ibu kita mau nyambut Maulidur Rasul masing-masing baik. Mada kita nyambut Maulidur Rasul biasa-biasa baik. Panggil hadro, buat makanan minuman. Ini kadangan Pak Maulid Nabi datang duduk sambutan ceramah. Selesai ceramah, banyak pote, geser dikit, lemper, noleh sini, bolu, habis saja. Ceramah sejam, masuk angin. Ngapu kita tidak nunjukkan cinta kita sama Rasul? Kok kita biasa-biasa baik? Ini manusia yang luar biasa Bu. Sayyidil Basar, pemimpin umat manusia di dunia ini. Masa kita biasa-biasakan baik? Begitu lahir Pak, digendong sama Abdul Muthalib, diberi nama Muhammad. Nah, batas ini anak semalam cerita Pak. Ya?
Dibelilah nama Muhammad bin Abdullah. Wong Arab bingung, Pak. Siapa Muhammad ini? Muhammad ini siapa? Kalau tak kata nama Muhammad itu, Pak, wong Arab itu. Namanya Abu Bakar, Abu Lahab, abu-abuan lah namanya. Abu Jahal, Abu Talib. Tak kata. Namanya Muhammad itu belum ada zaman dulu. Bingung, Pak. Makanya kalau kamu ke Palestina, kalau yang di depannya ada nama Muhammad, agak saro, Pak. Kalau ke Palestina, nama depannya ada Muhammad, agak saro. Ngapa Ustaz? Aku inilah contohnya. Sengaja aku ditahan, Pak, di airport Israel, sama tentara Israel. Ana berangkat wong 12, Pak, sama Pak Gubernur Babel, Pak Dr. Erzadi, Di 12 wong yang berangkat ini, sikok-sikoknya yang ada nama Muhammad cuma nama aku. Nama aku Muhammad Ali Mas'ud, kan? Jadi Muhammad Ali Mas'ud di paspor itu, Pak. Begitu Pak Gubernur lewat, ajudan lewat, rombongan ini lewat, terakhir ana. Kalau kamu ke Palestina, lewat portnya Israel, jangan cak kepacaan bahasa Arab, cak ngelolo bae. Dia paling benci dengan orang Arab, Pak. Selesai kenyo kamu. Ngapo? Nama Muhammad ni rata-rata orang Arab pikir ratanya tadi. Iya kan? Jadi begitu dia jengok, lama dia jengok, aku ngerti dia ngomong dengan kawannya, aku bisa kan? Aku tahu arti yang dia omong, tapi aku cak lolo bae. Bukan lolo ni ana, cak bae aku tu. Jadi kamu awak lolo ni anusan ni. Dia ngoceh dengan kawannya. Dia ni bingung. Ngapa dia ni bingung? Nama ni Muhammad, maksudnya tu cak wong Arab, tapi badan tak genjuk. Apa Arab pendek ini mungkin aku tu ngerti maksud dia tu kan. Dia tak tahu Arab nang di kita ni ya. Lama Pak anak ditanyanya anak. Mak ini be anak. Ku omong ke tak tahu. Oh Pak dengar makin stete now. Pak wong Israel tu penakut. Bener, ngadepi betino be megang senjata panjang dia. Ngadepi kita wong sikok be belimo. Penakut Pak dia tu. Penakut nak masuk ke Masjidil Haram, nak masuk ke masjid Aqsa, sekok pintu itu dijagonya kanan kiri 5 wong. Bayangkanlah kamu, bawa senjata panjang kalau Bu. Kalau dia tak galak muka pintu, dah cak masuk gitu. Makanya saya Jabir pernah cerita almarhum, Allahumma yarhamhu, beliau pernah nak marah, Bu. Ngapa sama pecah aku? Aku ngomong dengan guide. Kata aku, guide, kita jam 4 sudah di Masjidil Aqsa. Tak bisa Ustaz. Ngapa kata aku? Mana bisa? Di sini kadangan ajan baru dibuka kenya pintu. Kadangan sudah ajan, kalau dia tak sir muka, tidak dibuka kenya. Benar kata aku. Nian Ustaz. Jadi kan nak masuk, Bu, jangan kamu pakiran kamu pecah di Mekah Madinah, nak ke Masjidil Aqsa tu pacak tantang tenteng kata urusan. Lahannya 13 hektar, Pak. 13,5 hektar. Lahan Masjidil Aqsa itu. Berjalan dulu lewat bawah rumah wong, lewat lampu gelap, belok kanan, belok kiri, baru pacak ketemu Masjidil Aqsa. Ngelewati jalan ini setiap gerbang dijaga oleh orang Israel. Sampai ke depan Masjidil Aqsa itu tegak seluruhnya orang Israel pakai senjata. Main-main. Kalau dia tak setir buka, tidak dibuka kenya pintu, dia cak hidup main. Begitu. Tak masuk aku ni. Tidak katanya, mengulas sini. Oh ya aku kadangan manas juga Bu, nak aku tangan ni, cuma senjatanya ini. Kalau mati aku dah balik lagi gitu ya. Emak lah cacak buyan be, cak melawan catok senjata itu. Dia lah besar tinggi, senjata panjang, kita pendek ya. Kalau dia dah galak buka, kita diam be Bu. Jangan diajak ribut, panjang, ditariknya langsung. Nunggu anak. Sudah, solat anak. Di Masjidil Aqsa Bu, Pak, kalau solat langsung jamak. Jadi kalau kita solat maghrib langsung isya. Solat zuhur langsung asar. Tak kata pecah di Madinah, di Mekah, no, kamu nak berit-berit. Kata cerita. Ana ni nak marah ni an. Solat subuh lah jam 5:30, kami lah jam 6. Pertama kali ana di Masjidil Aqsa. Solat ana. Di sana Bu, cuma 2 saf. Karena wong penduduk Palestina tidak boleh solat di sana. Wong penduduk Palestina tidak boleh solat di Masjidil Aqsa, Pak. Jadi yang solat di situ memang wisatawan baik, memang wong luar galo. Subhanallah Pak, saya noleh ke belakang, 3 saf cuma. Masjidil Aqsa sebesar itu cuma 3 saf. Ya, salat anak Pak. Salat subuh. Sudah selesai salat subuh, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan baru pertama kali Kak ke Palestina. Tidak, ke Masjidil Aqsa. Tak paham mana. Kita duduk nak berwirid. Baru nak modok, celetak. Kipas mati. Ayo cikgu, Mesir ini bacanya. Yang mati kan orang Israel itu Pak. Sudah ada lama kipas mati, lampu mati.
Selesai lampu mati, gaib marah yana. Ustaz, ukhruj. Ustaz, keluar Ustaz. Ngapu kata ana. Kalau jam 7 Ustaz belum keluar sini, dikuncinya. Zuhur kaget baru keluar. Nak munu mama ini juga. Lewat jam 7, dikuncinya buat pintu. Masjid kita tu. Jelegek. Gila kata aku. Doa ke Pak, mudah-mudahan kamu ke Palestina kalau, ya. Jangan takut Pak, jangan takut. Ustaz, mati kaget di sana. Lah Pak lah tua juga, mati tak apa-apa. Mati di Palestina ya. Kan ada 3 perjalanan wajib nih. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ana sudah 3-3-nya. Alhamdulillah. 2 lagi anak berjalan yang pengen belum Pak. 1 ke Tarim, Hadraul Maut, sikok lagi ke Turki. Ya. Turki kemarin sudah dekat. Sebelum Corona 2019 anak nak ke Turki. Tiketlah siap, segala siap. Bulan Maret anak nak berangkat. Ternyata anak balik umroh bulan Maret, coronanya datang corona. Sampai hari ini belum anak ke Turki. Sikok lagi ke Tarim, Hadraul Maut. Ya. Lalu 2 ini anak sudah jalan, lega rasa hati anak. Anak tak pengen Pak ke tembok Berlin, tembok apa je kamu tu, tembok batu, tembok batu di sini, kuto-kuto. Dak senang anak, dak kati anak, ya. Tapi kalau ke Tarim dengan Hadraul Maut masih pengen anak Pak. Ya. Kenapa? Ke Turki ini kita nak nyengok dunia, ke Tarim ini kita nak nyengok akhirat. Ngapa kalau gambaran dunia kata wong jengoklah Turki, kalau kamu nak nyengok gambaran akhirat, pergilah kamu ke Tarim Hadraul Maut. Di situ kalian melihat gambaran akhirat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Pak, ya, diberi nama yang indah bersebut nama Muhammad atau Ahmad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim. Makanya Rasul disebut dengan Bani Hasim. Tadi berjanji dibacakan oleh anak-anak kita, ya. Ibnu Hasim. Ibnu Hasim itu adalah julukan Rasulullah SAW dari Bani Hasim. Setelah selesai Pak, tersiarlah kabar Pak, Masya Allah, telah lahir seorang anak Nabi mulia namanya Muhammad bin Abdullah. Siru Pak, ya. Subhanallah, di kalangan bangsa Arab dulu, kalau anak lahir tidak boleh disusui wong tuanya. Nyewa penyusu Pak, namanya ibu susuan. Ini ceritanya 5, ya, biar Bapak Ibu tahu. Namanya ibu susuan. Subhanallah Bapak Ibu, ya. Ibu susuan ini sudah terjamin Pak, jauh dari penyakit. Mereka ini nyari, masuk nian ke kampung-kampung jalan, bawa keledai, bawa unta mereka nih. Nyari yang nak disusui, bayaran mahal. Mahal bayar ibu susuan itu. Subhanallah. Setiap uang ditawari nak nyusui Rasulullah ini, dak katik yang galak. Datang ibu susuan, ada yang nak disusui dak? Ada. Siapa ini? Muhammad bin Abdullah. Wong lah tahu bapaknya meninggal. Dia Arab sana terkenal. Kalau bapak dak katik, buntu. Dak katik yang galak wong, siapa nak mayarnya uji wong ini? Lewat kalau datang lagi ibu susuan ditawari, dak galak lagi. Datang lagi ibu susuan yang lain ditawari Rasulullah, dak katik yang galak. Sampai akhirnya Halimatus Sa'diyah datang. Dia ditawari Rasulullah, dak galak juga awalnya Halimah ini. Tapi Halimah sudah muter-muter nyari ibu anak susuan, dak dapat. Halimah berpikir, daripada dak katik, nyusui Muhammad tu jadilah. Kata kita, ibarat kita berdagang lah Pak, daripada dak dapat untung besar, balik modal, jadilah. Daripada aku capek-capek, keledai aku ni lah muter-muter, apa namanya untuk aku ni lah diajak keliling-keliling, lah capek kakinya. Daripada balik tangan kosong, ku ambil bela bayi kecil ini. Diulanginya lagi oleh Halimatus Sa'diyah. Aminah, jadi aku nyusui anak kau. Digendonglah Rasulullah Pak. Ini yang cerita bukan anak, yang cerita Halimatus Sa'diyah. Satu keajaiban pertama ketika aku nerima Muhammad bin Abdullah menjadi anak susuanku. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Begitu aku menggendong Muhammad bin Abdullah, maaf, Muhammad bin Abdullah menyusu di di susuku sebelah kanan dan anakku menyusu di susuku sebelah kiri. Tadinya dalam perjalanan, maaf, susu aku ini sudah kering kata Halimah. Tapi begitu aku memangku Muhammad bin Abdullah, mendadak susuku ini berisi penuh. Full tank. Kenapa? Serius aku ini. Dari mana tahu ya tadi? Budak kecil, Pak, full tank ngerti lah kamu tu. Mendadak susu ini berisi penuh Pak. Tiba-tiba kata Halimatus Sa'diyah, anakku bisa menyusu dengan puas, Muhammad bin Abdullah Rasulullah bisa menyusu dengan puas, sehingga kedua-duanya tertidur. Itu yang pertama kali kata Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, keajaibannya, ketika aku menerima Muhammad bin Abdullah dari tangan Aminah, kata Halimatus Sa'diyah, aku seperti tidak ngendong apa-apa. Jadi Rasulullah itu entengnya seperti kapas Pak.
Yang ngomong Halimah, begitu aku menyambut Muhammad bin Abdullah dari tangan Aminah ini, aku seperti tidak ngendong apa-apa. Masya Allah. Makanya ku ngomong ke Rasulullah ini makhluk yang luar biasa, Pak. Manusia yang luar biasa. Jangan disamo-samo ke dengan kita. Dak kate ujungnya, Pak. Dak kate ujungnya. Ada berapa tahun selalu sebelum corona. Ada orang nyamuk ke Rasulullah ingusan, gembel, sebagai penggembala. Aduh, kau belum tahu kata aku. Belum tahu kau. Kau ngerti tak Nabi Allah Yusuf, Pak? Tahu kamu Nabi Allah Yusuf? Bu, Pak, tahu tak Nabi Allah Yusuf? Nabi Allah Yusuf itu, Pak, kumpul ke lanang belagak sedunia ini, ya. Seluruh lanang belagak dunia ini, separuhnya lagi tak pacak nyaingi Nabi Allah Yusuf. Kamu ni jauh kalau kata takarannya. Yang belagak-belagak orang barat-barat tu jika besar tinggi dong mancung pote-pote itu. Separuhnya lagi tak belagaknya Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, ya, nak dibandingkan dengan Nabi Allah Yusuf, ujungnya lagi dah. Nabi Allah Yusuf itu baik, Pak, ya, betino kalau ngiris tangan tak terasa. Ibu ngiris bawang nih, ngiris tomat. Nabi Allah Yusuf lewat, saking belagaknya Pak lanang itu, saking belagaknya Nabi Allah Yusuf itu, ibu nih ngiris tangan. Nah, manulah ngiris tangan lagi tak terasa saking kebelagaknya Nabi Allah Yusuf itu. Makanya orang tua kita kalau anaknya hamil, dia maca surat Yusuf, benar tak? Kalau betina dia maca surat Maryam. Ngapo? Dia pengen supaya anaknya kalau lanang belagak pecah Nabi Allah Yusuf. Kalau betina cantik pecah Siti Maryam. Walaupun nyingok mak bapak juga itu. Ya Pak, berbuih-buih lah kamu maca surat Yusuf. Lah bapak jahat, mak jahat. Ngana budak nak bagus. Lah bapaknya hitam, mak hitam. Macalah 10 kali surah Yusuf. Hitam tu lah budak tu. Pak Aman keluar putih tu mancung. Tetangga bingsal. Tenang, anak siapa ini? Hah? Anak siapa ini? Ya paling tidak, tapi kalau hitam. Jangan tersinggung gitu kamu. Hah? Subhanallah. Nabi Allah Yusuf yang belagak beda separuh, Pak. Tak usah banding-bandingkan Rasulullah dengan kita. Jauh, Pak. Jauh tuh. Rasulullah lahir sudah terhitan, Pak. Rasulullah seumur hidup tidak pernah menguap. Tidak pernah. Kan cak gitu kamu lah berapa kali oleh bermasker. Beda ketahuan nguap kamu tuh. Tahu aku masker bergerak. Oh, nguap dalam hati gue ini. Ya tak? Rasulullah SAW begitu diterima kata Halimatus Sa'diyah, aku seperti tidak menerima apa-apa. Entengnya bukan main. 2, 3 kata Halimatus Sa'diyah. Begitu aku menaikkan Muhammad bin Abdullah di punggung kendaraanku, ya. Subhanallah, kendaraanku ini Pak untuk berjalan belagilah saro. Saking kelemesnya diajak muter-muter nyari anak susuan. Tapi begitu Muhammad bin Abdullah naik ke pojok punggung untaku ini, subhanallah, untaku mendadak menjadi gagah, untaku mendadak menjadi segar. Dia bisa memacu larinya dengan cepat sampai kawan-kawan Halimah ini bingung. Halimah ini kan paling terakhir tadi, Pak. Kawan-kawannya tadi sudah dapat anak susuan lah balik kalau jalan. Tiba-tiba kendaraan Halimah ini nyalip mereka ini, Pak. Disalipnya, berdebis kau. Berdebis maksudnya berlari dengan kencang, Pak. Ya. Berlari dengan kencang itu bahasa Palembangnya berdebis itu, ya dah. Wah, berdebis Halimah kau. Saat kaget galau, Pak. Kawan-kawan Halimatus Sa'diyah ini bingung. Kok bisa secepat itu? Ini keberkahan yang diterima oleh Halimatus Sa'diyah. 4. Begitu sampai ke rumah, Pak, ya, Halimatus Sa'diyah mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keberkahannya? Hasil tanaman-tanaman Halimatus Sa'diyah melimpah ruah selama dia mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta-unta orang lain diperes dak katik susunya, untanya Halimah diperes susunya dak habis-habis. Dipencet keluar susu, dipencet. Sehinggonya keberkahan itu, Pak, dia rasakan luar biasa. Kamu tahu tak berkah itu macam mana, Pak? Bu, tahu tak kamu berkah itu macam mana? Ya? Kita kan sering ngomong berkah-berkah kan, tapi kita tidak tahu berkah itu apa. Ya? Suatu hari, Pak, orang datang kepada Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, ngapo pecahnya tak katik lagi keberkahan ini? Ngapo kau ngomong macam itu? Aku sudah tidak lagi melihat sebuah keberkahan itu. Kata Sayyidina Ali, kau tahu tak dengan anjing sama kambing? Tahu.
Sekarang aku nak nanya sama kau. Anjing dengan kambing, kalau beranak banyak anjing apa banyak kambing, Pak? Ya anjing. Jawab, Pak. Kambing dengan anjing kalau beranak banyak anak anjing apa banyak anak kambing? Anjing kalau sekali beranak bisa sekali 7, Pak. Kamu juga lah anak anjing itu kalau betretet, Pak, 8 iko, ya. Kalau kambing paling banter 2. Dah nak 3 besaro anak kambing itu, kalau 3 mati siko. 2 kadang mati siko. Rata-rata kambing siko kambing beranak kan siko anak. Kedua kata Sayyidina Ali. Sekarang aku nak nanya dengan kau. Yang paling banyak disembelih kambing apa anjing? Di Arab sana, Pak, uang makan kambing ni lah. Kapan terjenguk kambing, sembelih. Mana dong makan anjing? Ya? Yang paling banyak beranak anjing. Yang paling banyak disembelih kambing. Barangnya pecah sedikit, setuanya tidak banyak, tapi mampu kelihatan lebih banyak dan dia bisa mencukupi segalanya. Kedua, kata Sayyidina Ali, kenapa kambing bisa dapat keberkahan tidak seperti anjing? Kata Sayyidina Ali ngomong dengan yang nanya ni tadi. Kenapa kambing bisa lebih berkah daripada anjing? Kau perhatikan, kata Sayyidina Ali. Kambing itu kalau datang awal malam dia selalu tidur. Kambing kalau masuk maghrib tidur. Tak usah kamu bantah, nenek aku jual kambing. Lah kamu tahu Masjid Agung? Kalau masuk dari lorong Kapuran sebelum digusur Masjid Agung, ya, itu kan di tempat wuduk lama, kan ada kandang kambing belakangnya, Pak. Itulah rumah yai aku. Aku lahir di situ, aku tinggal di situ. Itulah tempat abahku. Bawah nih kandang kambing, di pojok nih kami tinggal. Jadi tak usah kamu bantah, aku yang nyengoknya. Ya? Kambing kalau sudah masuk malam, Pak, tidur. Kambing kalau sudah masuk malam, tidur. Tapi kamu jingok sebelum terbitnya fajar, sebelum azan subuh, kambinglah sibuk. Kawin. Karena kambing kalau melek nak kawin lah itu. Belum sarapan. Iya kan? Apa kuncinya? Kambing tidur di awal malam dan bangun di awal fajar, Pak. Berbeda dengan anjing. Gawenya tiap malam, ngelolong. Nak subuh, tidur. Perhatikanlah, Pak, anjing itu. Sepanjang malam dia melonglong, sepanjang malam dia ngonggong. Kalau nak subuh anjing tidur. Mangkonya anjing hilang keberkahan. Jadi kalau kamu yang biasa melonglong malam-malam, biasa begadang malam-malam, kapan subuh kamu tidur? Anjing. Maksud anak tidak berkah. Tidak berkah, Pak. Mana nak berkah itu? Gitu datang waktu subuh kamu tidur habis. Itulah namanya sebuah keberkahan. Dan keberkahan inilah yang dirasukan oleh Halimatus Sa'diyah selama beliau mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih panjang, Pak, cerita ini. Ya, sudah 50 menit tapi anak cerita. Tak terasa, Ustaz, Ibu tak terasa, aku terasa benar. Ya, malam besok di mana anak malam besok? Malam besok di mana? Di KM7. Ana lanjutkan cerita ini, ya. Video malam hari ini nanti diupload sama Padel di YouTube, kamu tonton ulang. Besok malam direcord lagi, ya. Kenapa Ustaz tak ada di live ke? Kita ni ngomong galak nganar, Pak. Kalau di live ke galak diambil uang, dipotong-potonginya. Kalau direcord ni kawan-kawan milih dulu. Kaget kita nganar-nganar, ya tak? Ditetak-tetak. Sekarang kan hobi netak-netak video, Pak. Aku kira netak honor be, netak video ditetak dulu. Iya, kalau itu kan pajak-pajak kan di tetak wong, Pak. Banyak mantri di Indonesia ni, ya. Banyak tukang tetak. Nah, ini anak record kaget dinaikkan kawan video fullnya di YouTube. Besok saya lanjut, ya. Ingat ya kawan-kawan ni. Ingati anak cerita tentang bab keberkahan Halimatus Sa'diyah ketika mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak. Insyaallah mudah-mudahan kita akan lanjutkan kajian ini tentang risalah Nabawiyah. Yang ana omong dari awal tadi, 60 hari tidak cukup waktu untuk menceritakan Rasulullah. Bahkan sepanjang umur hidup kita pun, sepanjang nyawa di kandung badan pun, tidak akan pernah habis bahan kita menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang ini adalah manusia yang luar biasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.